Viral dokumen KPK dijadikan untuk bungkus sayuran. Nikmati waktu liburan dengan mancing lele di pinggir jalan. Nikmati beragam wahana permainan di tengah hutan Batur Selatan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja kita ke berita utama pemirsa. Viral di media sosial dokumen milik KPK yang dijadikan bungkus sayuran. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa itu bukan dokumen cetak dari KPK. Beredar di media sosial dokumen yang berlogokan KPK menjadi bungkus sayuran. Juru bicara KPK Budi Prasetyo angkat bicara. Budi memastikan bahwa dokumen cetak tersebut bukan berasal dari KPK. Menurutnya pihak pelapor dapat mengunduh dokumen tersebut dari laman LHKPN milik KPK. KPK juga menghimbau kepada para pelapor agar dapat menjaga dokumen milik pribadinya agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, kami pastikan bahwa itu bukan dokumen cetak dari KPK. Jadi setiap laporan LHKPN yang disampaikan oleh para penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN itu kan dilakukan secara elektronik, ya. Para wajib lapor ini mengisi di laman ilhkpn.kpk.go.id. Diketahui dokumen yang viral itu merupakan lembar keluarga dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditemukan warga saat membeli sayuran. Dokumen itu diketahui dijadikan untuk membungkus sayuran tersebut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beredar informasi jika mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi justice kolaborator dalam kasus pemerasan. KPK sendiri belum mendapatkan informasi terkait justice collaboration dari mantan Ketua Jokowi Mania tersebut. KPK juga menyebutkan bahwa adanya justice collaboration dengan tersangka kasus korupsi merupakan informasi yang tertutup. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Nol dikabarkan menjadi justice kolaborator dalam kasus pengadaan sertifikasi K3. Juru bicara KPK mengatakan bahwa hingga kini KPK belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut Budi, apabila seseorang menjadi justice kolaborator, tentunya informasi tersebut akan tertutup dan hanya dibuka dalam persidangan. Namun pada prinsipnya terkait dengan justice kolaborator, ya, ini secara umum untuk siapapun. Itu informasi yang tertutup karena tentu kita juga harus menjaga kerahasiaan seseorang ketika menjadi GC. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemerintah akan membangun hunian vertikal di Ancol, Kampung Bandan, Jakarta Utara dan menggandeng investor asal Qatar. Nilai investasi tembus 40 triliun rupiah. Rencananya ada 50.000 hunian akan dibangun. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan bangun hunian vertikal di lahan negara di kawasan Kampung Bandan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat. Guna mempercepat program tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan investor asal Qatar dengan nilai investasi mencapai 40 triliun rupiah. Rencana tahap awal kolaborasi ini ada 50.000 hunian vertikal akan dibangun di atas lahan negara di Pademangan, Jakarta Utara. Menurut Ketua Satgas Perumahan, Hashim Joyo Hadikusumo, hal tersebut dilakukan demi mewujudkan program 3 juta rumah demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, menerangkan rencana pembangunan 50.000 hunian berdiri di atas lahan negara, yakni milik PT KAI. Penggunaan lahan negara ini akan mengoptimalkan aset lahan melalui konsep transit-oriented development.
murah. Kenapa? Karena tanah kereta api kan punya negara. Jadi harga tanahnya itu murah, karena harga tanah murah dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu tanah yang paling mahal. Jadi kalau tanahnya murah, harga pasti drop dia, turun dia. Nah, sehingga menjadi affordable bagi rakyat, apalagi kalau dia sudah masuk antrian nanti untuk membeli, maka dia juga bisa dapat fasilitas lagi pada saat membeli. Tapi rumahnya murah dulu, caranya adalah pakai tanah negara. Proses pembangunan hunian vertikal di kawasan Kampung Bandan di area seluas 24 hektar. Pemerintah akan berdiskusi dengan masyarakat setempat yang telah bermukim di lokasi dan menjamin pembangunan tidak akan ada penggusuran. Pembangunan pertama akan dilakukan di lahan kosong seluas 11 hektar. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai reshuffle menteri termasuk menteri-menteri di era pemerintahannya yang diganti. Jokowi menyebut reshuffle Kabinet Merah Putih atau pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Hal tersebut diungkapkan Joko Widodo ketika ditemui di daerah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian menteri-menteri di kabinet. Mengenai reshuffle, ada spekulasi penghapus orang pada masa pemerintahannya. Jokowi tak berkomentar banyak. Mantan wali kota Solo itu hanya menegaskan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyatakan optimisme terhadap pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sosok Prabowo Yudi Sadewa dinilai memiliki mazhab atau cara pandang ekonomi berbeda dengan Sri Mulyani, dan respon pasar atau masyarakat juga positif. Sementara itu terkait dengan Budi Ari, Jokowi mengaku belum bertemu dan berkomunikasi pasca diganti sebagai Menteri Koperasi. Namun suami Iriana itu menyebut akan segera bertemu dengan ketua relawannya itu. Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbayan? Bagus Pak. Saya kenal baik dengan Pak Purbayan. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle 5 menteri di Kabinet Merah Putih. Selain Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Budi Ari Menteri Koperasi, Budi Gunawan Menko Polhukam, Abdul Kardin Kading Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Dito Aryo Menteri Olahraga juga turut terkena pergantian. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Staf Logistik Polri gelontorkan 50 ton beras SPHP kepada warga dalam gelaran pasar murah di halaman kantor di kawasan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain beras dengan harga jual Rp11.000 per kilogram, dijual juga minyak goreng dan gula pasir dengan harga murah dari pasaran. Gelar pasar murah di halaman Aslok Polri Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu pagi, Kepolisian RI menjual beras SPHP dengan Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 untuk satu kantong ukuran 5 kilogram. Selain beras, minyak goreng dan gula pasir dijual di bawah harga pasaran dengan harga Rp20.000 per liter dan Rp10.000 per kilogram untuk gula pasir. Gelaran pasar pangan murah ini disambut antusias warga karena meringankan warga yang membutuhkan. Warga berharap gelaran pasar murah dilakukan rutin per bulan untuk membantu warga. Untuk ukuran kita belinya yang 12-13 lah. Dengan ada ini gimana Bu? Ya alhamdulillah, jadi kita agak terbantu. Tadi belinya apa aja Ibu? Ini beras. 2 beras sama minyak 1 kilo, gula 1 kilo. Gerakan pangan murah ini merupakan program pemerintah di mana wujud nyata pemerintah untuk memberikan rasa manfaat kepada seluruh masyarakat. Polri turut serta. Di pasar murah ini Polri menggelontorkan 50 ton beras dalam 10.000 kantong kemasan ukuran 5 kg. Minyak goreng 5.000 pots dan gula pasir 5.000 kantong. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, memancing ikan merupakan sebuah kegiatan yang menarik untuk mengisi waktu luang maupun liburan. Seperti di Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi sebuah lahan kosong di pinggir jalan untuk memancing ikan seberat 50 hingga 70 kg yang baru saja ditebar di lokasi tersebut. Dan berikut liputannya. Lumayan, ya. Beginilah aktivitas warga di Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah ketika mengisi waktu libur panjang. Mereka lebih memilih untuk memancing ikan di sebuah lahan kosong yang ada di pinggir Jalan Ahmad Yani atau lebih tepatnya di jalur Solo, Semarang. Berdasarkan informasi dari warga, tempat ini baru saja diisi sejumlah ikan lele seberat 50 hingga 70 kg. Karena hal inilah warga berbondong-bondong datang untuk memancing ikan di tempat tersebut. Meski lokasinya berada di pinggir jalan raya, namun warga tampak begitu antusias dan senang karena waktu liburan menjadi sangat berkesan dengan memancing ikan. Memancing ikan juga menjadi salah satu kegiatan favorit bagi banyak orang dalam menghabiskan waktu libur. Salah satunya waktu libur panjang, seperti saat ini. Aktivitas ini menawarkan perpaduan yang sempurna antara relaksasi, koneksi dengan alam, dan rasa kepuasan yang datang dari berhasil menangkap ikan. Bagi sebagian orang, memancing bukan sekedar hanya hobi, melainkan juga cara untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan menyegarkan pikiran. Salah seorang warga yakni Awan Syah mengaku selama waktu liburan ini selalu diisi dengan kegiatan mancing di tempat tersebut. Menurutnya yang menarik di tempat ini adalah adanya ikan lele sebesar 50 kg dan 70 kg yang baru saja ditebar. Awan Syah juga menyampaikan bahwa warga yang memancing ikan ini sudah mulai berdatangan sejak pagi bahkan sampai dengan malam hari. Ya, tempatnya ya menarik. Ya buat liburan juga bisa membantu. Kalau di sini apa yang istimewa ikannya mungkin? Ya, di sini ya tempatnya masih juga. Ikannya? Iya, ikan. Lumayan, ya. Untuk mendapatkan ikan lele ukuran jumbo yang baru saja ditebar ini juga merupakan hal yang sulit, butuh kesabaran tingkat tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak orang memilih menghabiskan waktu libur mereka dengan memancing, adalah kesederhanaannya. Tidak diperlukan kesiapan yang rumit, hanya alat pancing, umpan, dan lokasi yang tenang. Proses memancing sendiri merupakan bentuk meditasi aktif di mana para pemancing dapat duduk, menunggu, dan sepenuhnya tenggelam dalam keheningan alam. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Beralih informasi lain pemirsa, Ditres Narkoba Polda Banten menggelar press conference pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu, tembakau sintetis, ganja, dan obat-obatan terlarang. Pemusnahan ini merupakan hasil ungkapan dari 577 kasus narkoba di wilayah Banten. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Polda Banten melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kejaksaan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Banten, BNN Banten, Balai POM, hingga Majelis Ulama Indonesia. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba yang semakin mengancam kehidupan masyarakat. Ditres Narkoba Polda Banten, Kombes Pol Wiwin Setiawan menyebutkan perkembangan perekonomian di daerah Banten membawa dampak sosial yang cukup signifikan. Salah satunya meningkatnya kriminalitas dan ancaman keamanan, termasuk Banten menjadi daerah rawan peredaran gelap narkotika. Sepanjang tahun 2025, Polda Banten mencatat 577 kasus narkoba dengan 778 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain, sabu seberat 11,3 kg, ganja 547,73 kg, tembakau sintetis 5,9 kg, ekstasi 503 butir, serta obat-obatan sebanyak 313.000 butir. Memusnahkan barang bukti dengan jumlah sabu, jenis sabu 3,2 kilo, ganja 39 kilo sekian, dan obat-obatan keras hampir 43.000. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti dan sebagai bukti komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba.
Pemusnahan barang bukti narkoba ini diharapkan memberikan efek jerah bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk terus waspada dan bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying yang dilakukan kakak kelasnya. Korban dipukul secara bersama-sama hingga mengalami patah rahang. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi Abdul Aziz Indrawan, 16 tahun, pelajar kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat, hanya bisa terbaring lemas pasca menjalani operasi akibat rahang kirinya patah. Korban harus menerima asupan makanan melalui selang pasca pemasangan pen. Peristiwa terjadi pada 2 September 2025 di lapangan sekolah. Korban diduga melanggar aturan yang dibuat kakak kelasnya hingga dikeroyok oleh 13 orang senior. Akibatnya wajah korban mengalami memar serius dan patah rahang. Menurut orang tua korban, Indra Prahasta, pihak sekolah dinilai tidak kooperatif dan terkesan menutupi kasus bullying ini. Hingga kini pihak sekolah belum menjenguk korban meski kondisinya sangat memprihatinkan. Sebuah lapangan, ternyata di sana mereka itu dibawa sekitar lebih dari 10 orang ke lapangan. Mereka itu diposisikan tuh jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul. Orang tua korban berharap para pelaku segera diproses hukum. Kasus ini sudah dilapor ke Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Saat ini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. 3 rumah warga mengalami kerusakan parah setelah adanya ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG 3 kg di Jalan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang mengalami luka bakar yang cukup serius. Warga di Jalan Babakan Sari, Kiaron Condong, Kota Bandung dikagetkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG 3 kg pada Selasa pagi. Rumah milik Nuriati ini dan 2 anggota keluarga lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan tersebut. Dalam peristiwa ini 2 orang mengalami luka bakar yang cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut kesaksian, pemilik rumah membeli gas LPG kepada pedagang keliling gas LPG saat korban akan memasang gas LPG yang baru. Tiba-tiba gas melon tersebut meledak. Kita langsung mengarah ke area sebelah sini. Memang kejadiannya sudah seperti ini gitu. Kejadiannya sudah hancur seperti ini. Baru dari ledakan kita ada 2 korban warga. Saat memastikan gas awal itu terjadilah ledakan di TKP ini. Kalau kondisi korban seperti apa? Saat ini sedang penanganan awal ke puskesmas di Kiara Condong ini karena namun untuk peralatan dan medisnya tidak memadai, kita langsung rujuk ke Hasan Sadikin. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab dari rusaknya 3 rumah warga. Saat ini tempat lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, hawa yang sejuk ditambah pemandangan alam yang indah membuat kawasan Batur Selatan di Kabupaten Bangli, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit saat melancong ke Pulau Dewata pada liburan panjang. Selain menikmati panorama keindahan Gunung Batur dan Danau Batur, hijaunya eksotisme hutan pinus di Desa Batur juga tidak kalah menggoda. Kini kawasan hutan pinus Desa Batur Selatan disulap semakin menarik, dilengkapi berbagai aktivitas permainan seru dan menantang yang makin memanjakan para pelancong. Dan berikut liputannya.
Terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia banyak memiliki hutan. Selain berfungsi sebagai paru-paru bagi wilayah di sekitarnya, hutan bisa menjadi tempat wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya hutan pinus di wilayah Desa Batur Selatan, Kabupaten Bangli, Bali. Jika sebelumnya wisatawan yang berlibur ke kawasan Kintamani hanya disuguhi keindahan panorama yang memiliki ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut, kini berbagai atraksi wisata semakin membuat pelancong betah berlaba-laba di kawasan tersebut. Bagi pengunjung yang ingin bersantai bersama keluarga, di sini dapat menjelajahi hutan Desa Batur Selatan dan menikmati beragam wahana permainan mulai jembatan hutan, berseluncur di rainbow slide sejauh 60 meter, bersantai di ayunan hingga aktivitas memanjat pohon atau climbing tree. Sambil menikmati keindahan hutan dengan perpohonan yang menjulang tinggi dan dedaunan lebat, pengunjung juga diajak menguji adrenalin dengan sejumlah aktivitas permainan yang menantang. Mulai dari merasakan sensasi bermain flying fox hingga menjelajahi berbagai medan terjal di tengah kawasan hutan dengan mengendarai ATV. Untuk bisa menikmati beragam wahana permainan yang ada, harga per paketnya cukup bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Memang hutan lindung ini memang bisa dikelola oleh kelompok yang ada di Desa Batur Selatan. Maka dari itu, kami bersama kelompok bergerak melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan wisata alam. Konsepnya lebih ke wisata alam yang ramah keluarga, jadi family friendly lah istilahnya, family friendly. Jadi anak-anak itu juga nanti bakal dapat edukasi di sini. Jadi edukasinya apa? Kita akan selenggarakan bahwa satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati. Rainbow slide dan ada flying fox juga sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Ya. Sebelum disulap menjadi destinasi wisata berkonsep wisata alam ramah keluarga, kawasan hutan Desa Batur Selatan awalnya dipakai menjadi tempat pembuangan sampah liar. Pada 2018, sekelompok pengelola hutan desa berinisiatif mulai menata hutan seluas 53 hektar dan menjadikannya destinasi wisata. Kelompok pengelola hutan Desa Batur Selatan semakin bersemangat menata kawasan hutan setelah di tahun 2023 menjadi terbaik pertama kategori hak pengelolaan hutan desa pada Lomba Wahana Lestari yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penataan sekitar 3 hektar areal hutan dengan beragam wahana permainan dimulai sejak September 2023 lalu. Setelah dilengkapi sejumlah spot permainan, terhitung mulai Oktober 2023, destinasi ini pun dibuka untuk umum. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola berencana terus menambah spot permainan yang ada. Karena mengedepankan konsep ramah lingkungan, pengelola merancang paket permainan yang mewajibkan setiap pengunjung menanam satu pohon saat berwisata di destinasi tersebut. Hal ini untuk menjaga lingkungan ekosistem yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi saat ini dan generasi mendatang. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Viral di media sosial, sekelompok pemuda Tangerang menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas di Sub Bogor menyebut bahwa kemacetan lalu lintas yang timbul di perbatasan wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Bogor imbas dari adanya perbaikan jalan. Sejumlah warga menggeruduk pos di Sub Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada di perbatasan Legok Parung Panjang. Mereka memarahi petugas di Sub Bogor yang sedang bersantai karena membiarkan truk-truk tambang yang nekat beroperasi di luar ketentuan itu masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Sontak kejadian ini membuat panik petugas di Sub karena khawatir menjadi sasaran amuk warga. Beruntung amuk warga usai setelah petugas di Sub menenangkan mereka. Padahal dalam peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 disebutkan jam operasional truk dimulai pukul 10 malam hingga 5 pagi.
Namun demikian, masih banyak truk tambang yang nekat beroperasi mulai dari pagi hingga sore hari. Hal ini membuat warga menjadi geram dan melakukan aksi pengadangan. Dari keterangan saksi warga yang mengamuk dan menyerang, petugas di sub tersebut juga dipicu adanya kemacetan parah karena banyak truk tambang beroperasi siang hari. Kemudian kesal lalu melakukan pengadangan truk tambang yang datang dari arah Bogor. Mereka meminta truk kembali ke lokasi tambang. Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk isu yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya. Nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki, gitu aja Bang. Petugas di Sub Kabupaten Bogor Hafifuddin menyebut kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Lego Parung Panjang ini imbas dari adanya perbaikan jalan. Takutnya itu Pak ya penyebabnya ya, makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat gitu Pak. Nah terus itu ada berapa orang yang menyerang? Kurang lebih ada 10-an Pak. Hingga saat ini petugas di Sub Kabupaten Bogor dan Satpol PP disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya truk tambang yang melintas masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Mujib Latu Mairisa, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.